Halo, shalom adik-adik semua. Kembali lagi dalam Sekolah Minggu Online Pak Petrawi Poi bersama Kak Dani. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kakak yakin adik-adik semua dalam kondisi kuat, sehat, dan semangat untuk mengawali hari dan sekolah minggu online kita. Untuk itu kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Lagu yang pertama adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Lagu yang kedua Anak Monyet di Atas Pohon. Dan lagu yang ketiga Kakek-kakek Nenek-nenek. Oke, musik. Hatiku penuh
memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita untuk berdoa. Untuk itu, kakak minta adik-adik semua yang di rumah lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang masih kami anak-anak-Mu rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu sudah bersiap di rumah kami masing-masing untuk memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan Kak Lia hari ini. Wah, lama sekali ya Kak Lia tidak menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hari ini Kak Lia yang akan membawa adik-adik pada cerita minggu ini. Namun sebelum Kak Lia membawa cerita, Kak Lia ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari siap hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami semua. Kami mohon kiranya Tuhan tetap memberkati kami di tengah pandemi ini, supaya kami terus sehat dan menjaga kesehatan kami. Hari ini kami siap mendengar cerita sekolah minggu. Kami mohon Tuhan menjaga kami, berkati kami supaya firman yang akan kami dengar menjadi berkat dan pelajaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu ini kalian punya satu cerita dari kisah perjanjian lama. Kira-kira tentang siapa ya? Ayo. Kisah dari perjanjian lama tentang salah seorang nabi yang tentunya adik-adik ketahui. Nabi ini sangat terkenal oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, penurut, setia, ada pada zaman pemerintahan Raja Ahab, dan dia punya inisial nama mirip dengan tokoh lainnya yang juga ada dalam perjanjian lama. Kira-kira ada yang tahu? Ayo pikir, dipikir-pikir, 1, 2, 3, ayo. Ada yang tahu? Kalian kasih bocoran, inisialnya E. Ada yang tahu siapa? Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang nabi bernama Elia. Adik-adik siapkan Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan dari pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, dan adik-adik akan membacanya di rumah ditemani papa, mama, dan keluarga lainnya. Nah, adik-adik sudah baca Alkitab kita hari ini?
Ya, sesuai dengan tema LAI, perikopnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Namun kalian memberi tema untuk minggu ini yaitu pengharapan di tengah bencana. Wow, pengharapan di tengah bencana. Pengharapan seperti apa dan bencana seperti apa? Kita lihat bacaan kita hari ini. Diceritakan bahwa Elia, orang yang berasal dari Tisbe Gilead, orang yang Tuhan percayakan menjadi hambanya, melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan, dia hidup dalam masa pemerintahan Raja Ahab kepada bangsa Israel. Nah, sepanjang masa pemerintahannya, Raja Ahab ini adalah tipe raja yang hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kerjanya hanya membuat patung, menyembah patung atau yang biasa kita bilang menyembah Baal, dan itu pun turut dilakukan bersama sang istri yang mempengaruhi juga kehidupan penyembahannya terhadap berhala. Siapa istrinya? Isabel. Ya, Isabel bersama Raja Ahab ada dalam kehidupan menyembah patung-patung, dan itu pun ia kerahkan kepada bangsa-bangsa Israel untuk turut ada dalam penyembahan kepada Baal, dan tentu hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, suatu ketika Tuhan murka sehingga Tuhan menubuatkan kepada Elia untuk menghukum bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Ahab itu supaya mereka tidak mendapatkan air dan tidak akan diberi embun kepada mereka, dan itu bukan hanya musim hujan atau musim kemarau, artinya berlaku musiman, tapi itu terjadi bertahun-tahun. Nah, saat nubuat itu disampaikan oleh Elia kepada Raja Ahab, apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Apa yang direspon oleh seorang Raja Ahab? Dia tidak peduli, dia bersikap masa bodoh, dan dia tidak menganggap hal-hal seperti itu penting. Yang ada dia hanya sibuk untuk mementingkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, oleh karena sikapnya yang seperti itu, akhirnya Tuhan pun mendatangkan murkanya kepada bangsa Israel pada saat itu di bawah pimpinan Raja Ahab. Mereka mengalami kekeringan. Namun hal yang terjadi bagi seorang Elia justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi bagi bangsa Israel bersama dengan Raja Ahab dan istrinya, yaitu Elia Tuhan perintahkan untuk pergi ke sungai Kerit, pergi ke tepi sungai Kerit, dan di situ Elia akan mendapatkan kehidupan. Nah, saat Elia sudah tiba di tepi sungai Kerit, apa yang Elia dapatkan di situ? Ternyata di situasi kekeringan yang terjadi pada bangsa Israel bersama dengan sang Raja Ahab, Elia tetap mendapati kehidupannya, dia terjamin makan minumnya didapati dari sungai Kerit, makanannya diberikan Tuhan oleh seekor burung gagak. Burung gagak? Betul sekali adik-adik. Burung gagak pada dasarnya identik dengan hal-hal yang berbau negatif atau jahat, karena burung gagak termasuk hewan pemakan daging, artinya bisa membinasakan. Tapi justru sebaliknya, dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama bahkan dikatakan burung gagak itu sebagai simbol kematian, tetapi justru hal itu Tuhan pakai untuk mendatangkan kehidupan bagi seorang Elia. Di Alkitab dibilang bahwa tiap pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia makan dan minum selama dia tinggal di tepi sungai Kerit. Luar biasa, berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi kepada bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab, dan berbanding terbalik dengan Elia yang hidup di tepi sungai Kerit, yang hidup sesuai dengan ajaran dan perintah dan apa yang Tuhan perintahkan, dan seorang Raja Ahab yang hidupnya tidak berkenan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Luar biasa ya perbandingan yang terjadi. Bayangkan selama bertahun-tahun bangsa Israel bersama dengan Raja Ahab itu tidak mendapatkan hujan, bahkan embun pun tidak ada pada mereka. Kalau kita di Kota Kupang hidup seperti itu, mampu tidak ya kira-kira? Ayo adik-adik yang suka seharian bermain di luar, kalau tanpa minum kira-kira adik-adik bisa atau tidak? Nah, di sini kita melihat bagaimana ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi Elia yang setia dan taat dan selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Berbanding terbalik dengan Ahab yang hidupnya sudah jahat, melawan dengan Tuhan, hidupnya menyembah berhala lagi. Wah, hal yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi inilah yang mau Tuhan tunjukkan dan Tuhan ajarkan bagi kita. Siapa yang mau hidup berserah, taat, setia pada Tuhan, ada hal baik yang Tuhan selalu sediakan. Sekalipun di tempat lain ada hal yang
membawa kita kepada keputusasaan, bencana, bahkan kita terpuruk, tapi bersama dengan Tuhan, sekalipun kita terpuruk, kita akan bangun, akan bangkit, karena Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita baik adanya. Nah adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita belajar bagaimana Tuhan memberkati, Tuhan memelihara setiap anak-anaknya, setiap hambanya yang setia. Elia telah menjadi contoh dan bukti nyata bahwa saat Allah menunjukkan perkara, Allah menunjukkan kuasanya, dan Elia menaati setiap perintah yang diperintahkan kepadanya, disitulah Tuhan Allah menyertai dia dan membuktikan janjinya. Kita anak-anaknya saat ini, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bersama papa dan mama, pun juga akan menikmati janji yang sama yang Tuhan Allah sediakan bagi kita, bahwa Dia akan memelihara, akan menyertai kita sekalipun kita ada dalam keadaan yang tidak baik. Tapi ada jaminan bagi setiap orang percaya bahwa penyertaan bagi kita selalu ya dan amin. Adik-adik yang di rumah sudah menerima hasil rapot selama sekolah 1 semester ini. Bagaimana dengan hasilnya? Baik? Ya. Itu semua bukan terjadi karena adik-adik mampu belajar sendiri, mampu belajar ditemani papa dan mama atau keluarga, tapi juga adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dan memelihara adik-adik sehingga bisa menerima hasil rapot yang baik. Karena adik-adik setia mendengarkan firman Tuhan, sekolah minggu online, dengar-dengaran bersama papa dan mama dan kakak, bahkan melakukan hal-hal baik dalam kehidupan bermain adik-adik, bahkan kehidupan bersekolah. Begitu juga dengan sebaiknya, kalau adik-adik dapati ada orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang tidak baik pun akan terjadi bagi mereka. Tapi ingat, kita tidak pernah diajarkan untuk saling menghina, saling membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan bertindak, akan mengingatkan, akan menegur bagi mereka yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya Raja Ahab, Tuhan tidak langsung menghukum, tapi Tuhan menubuatkan lewat Elia untuk menegur mereka supaya mereka berhenti untuk menyembah Baal dan melakukan hal yang tidak benar. Tapi karena Raja Ahab bebal, Raja Ahab jahat dan tidak memedulikan bangsanya, sehingga akibat kelakuannya bangsanya pun menanggung resiko, yaitu bangsa Israel tidak mendapatkan air dan embun bertahun-tahun. Kalau mau dilihat, penyertaan Allah bagi Elia nyata. Pernyataan Allah bagi bangsa Israel bersama dengan Raja Ahab bagaimana? Kalau adik-adik ada di pihak atau adik-adik ada di situasi seperti itu, adik-adik mau memilih mau jadi seperti Elia yang taat dan setia dan sehingga Tuhan memelihara kehidupannya, atau adik-adik mau memilih menjadi sosok Raja Ahab bersama dengan istrinya dan orang-orang yang hidup menyembah Baal, meskipun segala sesuatu tersedia, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan yang mereka miliki. Ingat bahwa Tuhan senantiasa memelihara hamba-hambanya, Tuhan senantiasa memegang janjinya untuk melindungi dan menyertai kita sampai kapanpun, asalkan kita hidup taat, setia, dan selalu berserah kepada Tuhan. Kalau Elia ditolong dalam keadaan terpuruk saat kekeringan menghampiri bangsa Israel saat itu, namun Elia ditolong Tuhan, saat ini adik-adik, papa mama, dan kita semua pun akan ditolong oleh Tuhan. Kita masih terus bergumul mendoakan bumi kita, lingkungan kita yang ada dalam situasi pandemi. Dan tentu makin kesini makin terus berlanjut, masih meningkat. Apa yang harus kita lakukan sambil terus berdoa dan berserah? Harus terus mematuhi protokol kesehatan, dan satu lagi yang harus penting, orang tua harus vaksin. Anak-anak sekolah minggu juga nanti akan diperbolehkan untuk vaksin sesuai dengan kebutuhan. Itu salah satu kita memelihara diri kita sebagai ciptaan Allah yang berharga. Dan bukti juga Tuhan menyertai kita lewat tenaga medis yang ada sekarang ini. Jadi mari terus memelihara diri kita, karena Tuhan telah memelihara dan memberkati kita. Kita pelihara juga tubuh dan hidup ini sebagai bukti kasih kita dan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari terus belajar dan terus menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Jangan hanya mementingkan diri sendiri, karena Tuhan datang untuk semua orang percaya. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa mensyukuri firman kita hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman hari ini, karena Tuhan terus memberkati dan mengajarkan kami untuk senantiasa percaya dengan setiap janji yang akan kami terima, dan kami amini Tuhan akan memelihara setiap anak-anaknya, setiap hamba-hambanya, asalkan kami setia, taat, dan hanya mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Niscaya pengharapan di tengah badai yang berlaku bagi Elia pun juga terjadi bagi kami. Berkati kami semua supaya kami hanya senantiasa punya pengharapan dan iman hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Kita sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kalia. Kita angkat lagi satu buah pujian, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Musik. Saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Sayang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Sama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu online kami pada hari ini ya Bapa. Kami berdoa semoga firman yang sudah kami dengar yang disampaikan oleh kakak-kakak boleh tertanam dalam hati dan pikiran anak-anak kami ya Bapa. Berkati mereka semua ya Tuhan, berkati mereka dalam keluarga mereka ya Bapa, berkati papa dan mama mereka. Kiranya orang tua mereka boleh terus membimbing dan mendidik anak-anak kami sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, berkati mereka dalam pendidikan mereka ya Bapa.
Kami percaya bahwa masa depan yang cerah sudah Engkau sediakan untuk anak-anak kami. Bapa, kami sudah selesai dalam sekolah minggu online kami ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk sekolah minggu online kami pada minggu-minggu berikutnya. Bapa, kiranya Engkau boleh terus memberkati dan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Nah, kita sudah selesai dalam sekolah minggu online kita. 1, 2, 3, Shalom.